Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah dengan ungkapan syukur dalam mengingat serta merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kiranya ibadah ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, serta memberikan berkat bagi kita, bangsa dan negara Republik Indonesia. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Penatua E.E. Rumeser. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan bangsa yang besar dengan jumlah penduduk kurang lebih 267 juta jiwa, memiliki 17.000 pulau dan hadir dalam keberagaman yang Bhinneka Tunggal Ika, serta memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Kita juga bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus tetap melindungi serta memberkati negara dan bangsa Indonesia bersama seluruh rakyatnya di tengah dampak pandemi COVID-19 yang masih mewabah sampai saat ini. Melalui ibadah ini kita berdoa agar pemerintah dan semua elemen negara bangsa bersama seluruh rakyat Indonesia, khususnya para nakes, diberi hikmat, kekuatan, kesehatan, ketabahan, dan kesabaran oleh Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya hanya satu, agar kita semua semakin bersemangat dalam bekerja bersama dan sama-sama bekerja dalam ketulusan untuk mematahkan mata rantai penularan COVID-19. Harapan kita semua, tingkat penularan semakin melandai, semua yang sakit akan sembuh, angka kematian semakin menurun, ekonomi bertambah pulih dan terus bertumbuh, serta kehidupan Indonesia mencapai kestabilan. Tema perayaan HUT RI ke-76 adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Tema ini sejalan dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat masa depan bagi umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 hingga 10. Artinya, sebagai warga negara kita diajak bergandengan tangan bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun, memajukan, serta memulihkan bangsa dan negara, terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 bersama dampaknya. Mari kita berjalan bersama menuju Indonesia yang semakin tangguh dan bertumbuh sehingga seluruh umat dan masyarakat dapat menikmati masa depan yang sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Dan segala
dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu, haleluya, puji Dia. Marilah kita habiskan ibadah kita dengan mengaku dan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing pagi ini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegakkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbingkan besertamu selamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dimuliakanlah nama-Mu. Kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Engkau menghalau para penjajah melalui perjuangan dan pengorbanan nenek moyang kami dalam semangat persatuan. Harkat dan martabat kami sebagai bangsa yang terjajah diangkat dan dipulihkan. Kini kami menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Ya Allah Tritunggal, dalam kemerdekaan di usia ke-76 tahun ini, kami dijajah kembali. Penjajah kali ini bukan berasal dari bangsa lain, tetapi pandemi COVID-19 yang memberi dampak luar biasa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan dunia. Banyak warga masyarakat yang terpapar dan meninggal dunia. Tangis dan air mata kesedihan, ketakutan dalam penderitaan menggema. Pemerintah kami dari pusat sampai daerah sedang berjuang dan bekerja keras untuk menghentikan penularan. Para tenaga kesehatan sedang berusaha keras untuk menyembuhkan yang sedang sakit dan mengurangi angka kematian. Namun, betapa mirisnya hati kami ketika mendengar dan melihat banyaknya berita bohong disebarkan untuk menyesatkan warga masyarakat. Akibatnya, masih banyak yang enggan menerapkan protokol kesehatan dan tidak mau divaksin. Para penyebar berita bohong terus berusaha mengganggu fokus pemerintah bersama seluruh elemen bangsa, termasuk gereja dalam usaha memutus mata rantai penularan. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala kesalahan, kelalaian, keteledoran, bahkan kejahatan hati kami. Semuanya itu telah mendatangkan penderitaan bagi kami dan sesama. Ya Allah Tritunggal, nyatakan kuasa-Mu dan bebaskanlah kami dari jajahan pandemi COVID-19 ini. Berikanlah pengertian dan kemauan yang kuat di dalam diri kami untuk patuh dan taat pada aturan pemerintah, untuk menerapkan protokol kesehatan demi kesehatan bangsa dan negara juga dunia. Kiranya di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun menjadi awal bagi kami semua untuk dapat merasakan kemerdekaan dari jajahan pandemi COVID-19 ini. Juga sebagai penyemangat kami untuk kembali bangkit, mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat berbineka tunggal ika. Inilah doa kami, dengar dan jawablah ya Allah. Amin.
Mari kita dengar dan saksikan kesaksian dalam bentuk pujian yang akan disampaikan oleh dua adik kita, Jolin Sohoka dan Michelle Peta. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan,
Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam renungan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami, karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu yang menolong kami mendalami segala kekayaan firman-Mu, serta yang memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup beriman kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sudah siap mendengar. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kami undang jemaat semua untuk bangkit berdiri, mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada hari ini dari surat Roma pasal 7 ayat 13 sampai 20. Surat Roma pasal 7 ayat 13 sampai 20 yang menyatakan, jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal perbuat apa yang baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, maka syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Dipersilakan duduk kembali. Shalom, merdeka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita memperingati hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia.
Tahukah Bapak dan Ibu arti merdeka? Merangkul dalam kasih. Kita yang hidup sekarang ini bukan eranya perang dengan memanggul senjata tajam atau senapan. Tetapi era kita sekarang ini adalah era mengisi kemerdekaan. Hidup dengan penuh kasih. Kalaupun perang, bukanlah perang menghancurkan orang lain yang kita anggap sebagai musuh, tetapi menghancurkan godaan dalam diri kita untuk kemudian merangkul yang lainnya. Bahkan yang kita anggap musuh sekalipun, sehingga kita benar-benar menjadi orang merdeka. Lantas nilai-nilai hidup seperti apa yang bisa kita kembangkan dalam mengisi kemerdekaan sebagai anak-anak Tuhan? Melalui pembacaan kita hari ini, kita akan dituntun untuk mengisi kemerdekaan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada sebuah cerita, seorang wanita bernama Jennifer yang sudah 5 bulan menjalani kehidupan barunya sebagai anak Tuhan. Jennifer menjadi jemaat yang aktif di dalam sebuah gereja di Jakarta. Kehausan dan kelaparan akan Tuhan membuat dia tidak jemu-jemu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jennifer sangat rindu menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Ia pun mengambil komitmen untuk hidup di dalam kekudusan. Di suatu siang, ketika sedang asyik mendengarkan video khotbah melalui gadget, kakaknya tiba-tiba nyeletuk, "Dek, kakak pinjam gadgetnya sebentar ya." Jennifer yang merasa tanggung tidak menghiraukan permintaan kakaknya. Hal tersebut membuat kakaknya gerah. Sindiran demi sindiran terus dilontarkan oleh kakaknya kepada Jennifer. Jennifer yang merasa terganggu tiba-tiba lepas kendali emosinya dan keluar bertengkar hebat dengan kakaknya. Sorenya dia merenung dan menyadari betapa buruknya sikapnya, egois dan mudah terpancing emosi. Pengendalian dirinya jebol. Jennifer sangat sedih dan menyesal. Dia sudah berusaha untuk menjadi pribadi yang baik dan lebih baik lagi. Namun semakin ia berjuang untuk menjaga dirinya dari perbuatan dosa, ia justru menemukan dirinya semakin mengeluarkan sifat-sifat buruk yang membuat dia sangat kecewa dengan dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin hari-hari ini kita juga memiliki pergumulan seperti cerita itu tadi. Kita rindu menjadi dewasa, menjadi berkat bagi orang lain. Kita ingin bebas merdeka dari kedengkian kita. Akan tetapi kita justru menemukan diri kita begitu egois. Kita mudah marah, sulit untuk menerima masukan, mudah tersinggung, bahkan oleh persoalan kecil sekalipun. Di sini kita dapat melihat bahwa tantangan atau peperangan terbesar dan yang tersulit yang perlu kita waspadai justru bukanlah mengalahkan iblis atau dunia ini, tetapi melawan diri kita sendiri. Hati yang terluka, yang belum dipulihkan, seringkali menjadi sasaran empuk iblis yang tidak terduga di kemudian hari, yang akan membuat kita merusak diri sendiri. Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk membereskan hati kita terlebih dahulu, karena dari situlah penentunya. Hidup kita
akan memancarkan kehidupan atau sebaliknya. Bebaskanlah hati kita dari semua kecewa ataupun pahit hati, sehingga kita memiliki kemerdekaan dari merusak diri sendiri. Kita dapat mengatasi diri kita sendiri dari tabiat-tabiat yang negatif dan memiliki kemerdekaan yang sejati. Peperangan terbesar dan yang tersulit bukanlah mengalahkan iblis maupun dunia, tetapi melawan diri kita sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu perkataan yang mengatakan, tidak ada seorang pun yang hidupnya dikekang. Itu berarti bahwa setiap orang pada hakikatnya ingin bebas, ingin merdeka, dan tidak ingin hidupnya dikendalikan oleh orang lain. Nah, hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-76, yang menunjukkan bahwa Indonesia telah bebas dari penjajahan bangsa lain. Tatkala kita berefleksi ke belakang, pada masa itu para pahlawan berjuang keras, rela meninggalkan keluarga, bahkan mempertaruhkan hidup, seluruh hidup bahkan, demi satu tujuan, yaitu mencapai kemerdekaan. Mengapa seperti itu? Karena mereka ingin merdeka. Mereka ingin hidup bebas, mengatur dirinya sendiri di negara mereka. Jadi, dari situ terlihat bahwa tidak ada satupun manusia yang ingin hidupnya dijajah, dikendalikan orang lain. Akan tetapi, di dalam kekristenan, kemerdekaan bukan hanya sekedar bebas dari penjajahan orang lain atau bangsa lain, melainkan ia secara bebas merdeka dari kuasa kegelapan karena dosa. Dan ia hidup dalam terang Allah yang kudus. Dengan kata lain, bahwa ia tidak lagi berada di bawah kuasa dosa yang membawa kepada hukuman Allah, melainkan ia mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Orang Kristen yang mengalami kemerdekaan tidak lagi dikuasai oleh dosa, melainkan hidupnya mengalami kebebasan di dalam Kristus. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita dapat memiliki kemerdekaan dan tidak dijajah atau diterbelenggu lagi dalam dosa? Ada 3 hal Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama, hidup berelasi dengan Allah. Kemerdekaan sejati ditandai dengan kehidupan yang berelasi dengan Allah. Hal itu berarti ia memiliki sebuah hubungan yang diperbarui di dalam Tuhan. Relasi tersebut tercipta bukan karena kebaikan dan perilaku manusia di hadapan Allah, melainkan adalah anugerah Allah yang Dia berikan secara cuma-cuma. Dan ini jelas bahwa Kristus satu-satunya yang secara aktif berinisiatif yang memulai dan melakukan pemerdekaan tersebut. Dengan cara apa? Tuhan Yesus mati di kayu salib. Darahnya tercurah untuk membasuh dosa-dosa kita. Itulah alasannya. Jadi hanya melalui karya Kristus Yesus yang memampukan hubungan antara manusia dengan Allah dipulihkan. Akibatnya apa? Orang-orang yang telah percaya kepada Yesus tidak lagi menjadi musuh Allah, melainkan menjadi anak-anak Allah. Sehingga tercipta sebuah relasi yang erat antara dirinya dengan Allah Bapa yang mengasihinya. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Kemerdekaan sejati ditandai dengan hidup di dalam kebenaran. Hidup kita janganlah serupa dengan dunia ini.
Kalau kita baca di Roma 12 ayat 2, tertulis demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Artinya, kita menjalani seluruh kehidupan ini bukan lagi berdasarkan kemauan dan keinginan kita sendiri semata-mata, melainkan menjadikan kebenaran Allah atau firman Allah sebagai landasan hidup kita. Hidup kita dipimpin oleh Allah Bapa sendiri. Kita sebagai orang percaya harus memiliki sikap yang kuat, teguh memegang kebenaran firman Allah sebagai landasan hidup kita. Sebagai orang percaya yang telah ditebus serta diselamatkannya, kita harus memberi diri untuk menjalani hidup baru sesuai kehendaknya, jauh dari dosa dan kecemaran. Kita harus semakin bertumbuh dan bertambah dewasa di dalam iman kepadanya, serta semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga adalah hidup dalam kasih. Kemerdekaan yang sejati ditandai dengan hidup di dalam kasih. Dan orang percaya yang telah mengalami kemerdekaan sejati di dalam Tuhan memakai hidupnya sebagai saluran kasih Allah bagi orang lain. Dan mengapa seperti itu? Karena hidupnya telah mengalami dan menikmati dan juga merasakan kasih Allah. Oleh sebab itu, sebagai pribadi yang dikasihi Allah, maka hatinya tergerak untuk mengasihi orang lain. Kasih Allah diterimanya tidak disimpan bagi dirinya sendiri, melainkan dibagikan kepada orang lain. Mother Teresa pernah mengatakan, tebarkanlah kasih dimanapun Anda berada. Jangan pernah biarkan seorang pun berlalu tanpa merasakan kasih dan kebaikan Anda. Itu ucapan Mother Teresa. Jadi, jelas bahwa kemerdekaan sejati akan terlihat ketika ia memperhatikan kasih Yesus di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19 yang masih mewabah, dan ada banyak saudara atau teman yang terpapar COVID-19 ini, dan mereka harus melakukan isolasi mandiri. Tentu mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makan, minum, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan. Maka disinilah kita dapat memperhatikan kasih itu. Kita mengirimkan makanan, kita memberikan minuman bagi mereka yang membutuhkan vitamin, sembako, dan lain-lain. Ada banyak orang yang terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang usahanya macet, kehilangan keluarga. Mereka sangat memerlukan dukungan moral agar tetap semangat dan tetap memiliki pengharapan. Maka inilah momen yang dapat kita pergunakan untuk menyalurkan kasih kepada mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari menghayati kemerdekaan bangsa kita dengan semangat dan komitmen untuk melahirkan nilai-nilai kerajaan Allah itu, supaya kita dimampukan memberi energi positif bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, agar kita tidak seperti orang-orang yang menyebarkan hoax atau berita bohong dan nihil makna. Jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai panggilan untuk menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah Kristus. Amin.
Jemaat silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, Gereja Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Akan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur untuk perjalanan hidup bersama Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan dan pertolongan Tuhan, serta penyertaan Tuhan sampai saat ini, di hari-hari yang boleh kami jalani, di suka duka, di jatuh bangun, di sukses maupun gagal. 76 tahun sudah kami menikmati kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan melalui perjuangan para pahlawan dengan mengorbankan jiwa raga demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan yang baik, Engkau selalu setia di tiap tapak kehidupan kami. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, dan kami sungguh bersyukur dapat bersekutu di dalam rumah Tuhan saat ini. Berkati juga saudara-saudara kami di tempat lain yang beribadah secara online atau live streaming. Kiranya dimanapun saudara-saudara kami berada, tetap dapat beribadah kepadamu dan mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk hidup selaras dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran dan kasih, sehingga kami benar-benar hidup bebas, merdeka, tidak terbelenggu oleh dosa. Ya Bapa yang agung, secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini merayakan hari kemerdekaan yang ke-76. Berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, serta seluruh aparat pemerintah kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami, dan bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Teristimewa pada saat ini, di mana pandemi COVID-19 masih mewabah, bukan saja di Indonesia, tetapi melanda seluruh dunia. Kami mohon hikmat dan penyertaan-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengatasi masalah pandemi ini dengan baik. Kami berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang dijalankan di tengah bangsa kami ini. Tolong ya Tuhan, agar semua orang boleh memperolehnya. Dan Tuhan berikan juga hikmat, agar dengan manajemen yang sangat baik, proses vaksinasi ini dapat dilaksanakan untuk setiap penduduk di Indonesia ini, dengan waktu yang cepat dan tepat. Kami mohon campur tangan-Mu dan pengurapan-Mu ya Tuhan. Berkatilah para orang tua Indonesia dan anugerahi mereka kemampuan dan kebijaksanaan untuk mendidik anak-anak mereka takut akan Tuhan. Lindungilah anak-anak bangsa ini dari pengaruh narkoba yang sangat merusak akhlak. Kasihanilah para janda dan anak yatim piatu, orang-orang yang sakit, orang-orang miskin. Ulurkan tangan-Mu menolong mereka. Berkatilah pemuda dan pemudi serta anak-anak bangsa ini dengan kecerdasan dan kepandaian yang dari-Mu ya Tuhan, untuk membangun negara kami menjadi negara yang maju, kuat, dan bangsa yang takut akan Tuhan. Berkatilah rakyat Indonesia dengan segala pekerjaan yang beragam itu.
Bimbinglah masyarakat kami agar tidak saling menghujat, tidak saling menyalahkan, tidak saling membunuh satu sama lain karena perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan wilayah, perbedaan ideologi, perbedaan kelompok. Karena manusia Indonesia Engkau ciptakan berbeda-beda. Engkau beri mereka agama berbeda-beda, kepercayaan berbeda-beda. Engkau tempat mereka di berbagai tempat dan wilayah kami, mendiami Sabang sampai Merauke. Untuk itu, persatukan rakyat kami dalam satu rumah bangsa dalam ikatan saudara. Bimbinglah rakyat kami untuk tidak menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia seperti konflik horizontal. Keadaan seperti ini membuat kami sulit bangkit menjadi bangsa yang besar dan kuat. Bimbinglah para pemimpin kami agar menghindari perbuatan korupsi, karena hal itu membuat bangsa kami miskin dan menderita. Ampunilah dosa para pemimpin kami. Bila hikmat dan bimbinglah para hakim untuk memutuskan perkara dengan adil. Bila hikmat dan akal budi kepada para hakim agar dalam mengadili tidak pandang bulu, baik dalam perkara kecil maupun perkara besar. Jangan biarkan para hakim gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah semata-mata. Keadilan itulah yang mereka berikan kepada rakyat. Berilah pertobatan kepada bangsa ini. Kami mohon janganlah Engkau murka terhadap bangsa kami. Jauhkanlah hukuman-Mu dari bangsa kami. Lepaskan bangsa ini dari kehancuran, karena Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Berkatilah bangsa Indonesia ini bersinar di dunia dan menyinarkan kemuliaan Tuhan Allah. Penuhi bangsa ini dengan kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Apabila rakyat Indonesia mohon dan berdoa kepadamu, apapun agamanya dan apapun keyakinan kepercayaannya, kabulkanlah permohonan dan doa mereka, agar bangsa ini terhindar dari malapetaka. Biarlah semua mulut rakyat kami meninggikan, memuliakan, dan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Engkaulah pelindung bangsa ini. Persatukanlah rakyat kami. Hindarkan kami dari perpecahan. Satukanlah energi bangsa ini menjadi satu kekuatan besar untuk membangun bangsa kami dari kemiskinan. Jangan biarkan bangsa ini disesakan iblis dan setan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah jauh dari kami. Dan kami mohon kasih sayang Tuhan selalu ada dalam langkah kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengucapkan syukur. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mari rayakan kemerdekaan dengan penuh syukur pada Tuhan dan kerelaan membangun masyarakat sejahtera demi kesejahteraan umat dan kekuatan bangsa. Bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah,
Jemaat, silakan berdiri untuk menyerahkan syukur dan diri kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus kepada Allah. Ya Allah, Tritunggal, terimalah syukur kami atas karya kuasa-Mu yang telah menyelamatkan kami, negara dan bangsa kami dari dulu, sekarang dan di zaman yang akan datang. Ya Allah Tritunggal, terimalah syukur dan penyerahan hidup kami melalui persembahan sukarela ini. Urapi dan kuduskanlah ya Allah, agar dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tolonglah kami anak-anak-Mu di negara kita Indonesia, agar terus berkarya dengan kreatif di tengah kesulitan dalam mengelola sumber daya alam dan manusia. Demi keselamatan dan kesejahteraan bagi bangsa kami, agar menjadi kuat dan unggul, berani berlaku tulus dan jujur di jalan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadilah warga negara Indonesia yang baik, tulus, jujur, adil, dan benar, penuh semangat, aktif dan kreatif, serta visioner dalam mengisi kemerdekaan. Bertindaklah di dalam jalur kebenaran Allah untuk mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang menuju Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dan berkeadilan sosial. Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya.